Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis Meronggalan Sawah 1 RT 56 wa ghairuhum syai'ulillahi lana walahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para kiai, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususipun semua warga Meronggalan Sawah 1 RT 5 dan 6, wabil khusus dumateng semua jamaah yang hadir kulluhum ajma'in rahimakumullah, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, untuk malam hari ini saya menganggap malam yang tempatnya spektakuler, gitu. Dimana kami tadi mohon maaf menstatus di balai RW, tapi sekali lagi mohon maaf miscommunication, jadi mboten semerap nek wonten tengah lapangan oro-oro maksar ngaten, tapi penak tambah los ngaten. Bapak Ibu, sebelum kami masuk di dalam materinya adalah surat Al-Baqarah ayat 256 yang berjudul sirnakan, lepaskan iman di dalam hatimu selain Allah. Lepaskanlah bila mana ada iman di dalam hatimu, yang iman itu selain Allah. Satu contoh iman yang bagaimana yang harus dilepas, yang katanya itu iman itu selain Allah. Tadi saya akan menstatus di balai RW, tapi fakta dan kenyataannya di oro-oro maksar.
antara pengumuman dengan fakta di lapangan kan jauh berbeda. Lah ngeten nggih. Yang tadinya jenengan imannya ini aku dapat informasi dari status mukhlason, terus nyatanya itu di oro-oro maksar, iman yang sampai seperti itu artinya iman yang menuduh bahwasanya saya yang memberikan kabar, itulah iman terhadap makhluk saya itu harus dihilangkan. Terhadap di luar sampean. Sekarang di dalam diri Anda, kita berdiri, kita ruku, kita sujud, kita duduk, kita aktivitas apapun. Kalau di dalam hati ini punya iman, keyakinan berdirinya saya ini karena diri saya bisa berdiri sendiri, maka itulah iman yang kumaksud selain Allah. Lepaskan. Mengapa harus dilepaskan? Kalau ini belum kita lepaskan sehingga kita menghadapi satu detik-detik yang namanya as-sa'ah, maka summalatun sorun. As-sa'ah itu adalah kematian. Kalau iman ini belum kita lepaskan sampai kita itu dijemput satu kematian, maka ini disebut la summalatun sorun. Setelah itu tidak ada penolong bagi kita. Hal ini tertuang di dalam surah Az-Zumar ayat 54. Wa anibu lan do lekas baliya sira ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Oleh bali sampan kali kula niki min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum kau itu dijemput kematian. Kita akan bisa kembali kepada Allah, syaratnya satu, kita harus melepas iman-iman dalam hati selain Gusti Allah. Kalau kita tidak mau melepasnya, summalatun sorun, kita jangan harap akan mendapatkan satu pertolongan atau syafaat dari Allah. Tidak akan pernah. Ini Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah. Yang paling tinggi kedudukan hujjah dalil itu adalah Al-Quran. Oleh sebab itu, monggo Sri sing minggat suwe kuwi mau ndang baliyo. Kan ada lagu Sri minggat. Ruhania kita minggat dari Allah untuk mencari kesenangan ruhaniyah yang bersifatkan selain Allah, yaitu yang disebut sebagai hubbus syahawah, kesenangan-kesenangan yang ada kaitannya dengan manusiawiyah. Ini nanti akan kami skema. Terus bagaimana caranya kami untuk melepaskan iman-iman selain Allah? Maka kita harus ngerujuk pada surat Al-Baqarah ayat 256. Tapi sebelum kita masuk ke ranah di situ,
akan saya kasih skema pada diri ruhaniah kita. Saged kula tulis, saged nggih. Yen sewu iki dukur papane. Penak malan. Ketahuilah Bapak Ibu, ketinggal nggih, kawedekne nggih. Allah, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Kalau menulis Allah ini maksudnya bukan sifat, bukan nama, bukan tulisan. Yang saya maksud Allah itu laisa kamislihi syai'un. Ya antara saya dengan panjenengan inilah laisa kamislihi syai'un. Di situ Allah menciptakan makhluk namanya ruh. Tidak hanya jasad tetapi ruh. Akhirnya disebut al-insan, manusia. Saya tidak ranahnya membahas jasmani, tapi malam hari ini saya membahas rohani. Rohani ini Bapak Ibu akan diikuti oleh yang namanya nafsu. Lah, nafsu ini ada dua kelompok. Ada nafsu yang mengajak kita untuk melalaikan Allah, untuk beriman terhadap selain Allah. Kalau kita sudah masuk di dalam jebakan nafsu, yang nafsu itu wama ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu, masuk dalam jebakan itu, maka kita akan lalai dan beriman, lalai songko dini, lalai dari Allah, dan beriman terhadap apa yang dijadikan nafsu sebagai jebakan. Apa jebakan nafsu tadi? Nggih, ngapunten niki kopi ya Pak. Dalem saged kula unjuk niki nggih. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Nyuwun sewu. Dalam imanku ono penemu gurihnya itu, rasa gurih itu terdapat di kopi. Kopi itu makhluk bukan? Makhluk. Selain Allah itu disebut makhluk. Tapi hatiku itu duwe penemu, penyono, pengrasa, iman, gurihnya timbulnya dari kopi. Lah, iman yang seperti inilah berarti ruhaniyah itu terjebak. Ruhaniyah saya terjebak oleh nafsu dalam jebakannya. Akhirnya ruhaniyah kula niki sayangnya, cintanya itu terhadap kopi. Otomatis ketika ruhaniyahku itu cintanya terhadap kopi, dengan begitu akan melalaikan iman yang sebenarnya, yaitu terhadap Allah. Mestinya begini, mestinya ketika kopi iku duweni rasa menghantarkan gurih, itu karena diizini Allah si kopi membawa rasa gurih. Sejatinya rasa gurih itu datangnya sebetulnya dari Allah Subhanahu. Lah Allahnya di mana? Ya di dalam dan di luar kopi. Boten kelagepen aku si Allah. Tahu kelagepen nih? Apa bahasa Indonesia kelagepen nih?
Gusti Allah nak njero kopi, njero gak kelagepen. Apa kelagepen bahasa Indonesia? Sing sekolah dhuwur, kelagepen bahasa Indonesianya apa? Kelelep, tenggelam. Ingat, Gusti Allah itu tidak bisa dihijabi, tidak bisa ditutupi oleh siapapun dan apapun. Kita kan orientasi ini karena akal itu tadi, ya toh? Hanya Gusti Allah bisa kelelep, bagaimana ikan-ikan di dalam laut? Kita nggak boleh pakai akal, Bapak, harus pakai iman. Jadi apabila tanpa Allah di kopi itu tadi, maka kopi tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa untuk mendatangkan rasa gurih. Nggak bisa. Tatkala iman saya terjebak oleh nafsu, yang nafsu itu menggiring iman ruhaniyahku terhadap makhluk yang disebut kopi, maka otomatis hatiku lalai terhadap sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jatuhnya iman, jatuhnya cintaku itu tidak pada Allah yang melimputi kopi, tetapi jatuhnya pada kopi. Lah, bagaimana caranya ruhaniyahku itu lepas dari itu, akhirnya bertemu terhadap Allah yang ada di dalam dan di luar kopi? Nanti jawabannya. Sekarang kita bahas masalah nafsu sing mengajak kita untuk melalaikan terhadap Allah atau beriman terhadap selain Allah. Di situ yang disebut sebagai nafsu nafsiyah dan amarah. Kedua-duanya ini, Pak, mesti ada di dalam diri Anda yang disebut sifat basariyah. Ini. Jadi dua nafsu itu punya rumah namanya sifat basariyah yang ada di dalam hati jenengan, yang untuk mempengaruhi ruh supaya ruh itu tidak kembali beriman pada Allah. Ini. Halo. Apa iku mang? Kalau ngangget nek Surabaya iku akeh tikuse. Tikuse ageng-ageng nok ngene got iku ya. Pun dua, di dalam hati jenengan ruh ini akan disandingi, disertai Allah. Nafsu yang ketiga yaitu lawamah dan mutmainnah. Inilah yang mengajak menuju Allah, mengajak roh menuju Allah. Lah, nafsu lawamah dan amarah ini punya rumah namanya sifat basiroh. Ini rumahnya. Apabila ruhaniyah ini terkuasai oleh sifat basariyah, karena dijajah oleh dua nafsu yang gaplei ini, maka jagat hati sampai disebut jagat hati yang gelap pada Allah. Akhirnya kula jatuhnya cinta terhadap kopi. Iki contoh kopi lho ya. Wong lanang nang wong wedok, wong wedok nang wong lanang, seorang laki-laki pada orang perempuan, begitu sebaliknya. Tatkala ruhaniyah kita itu terkuasai oleh dua sifat ini, maka jatuhnya cintaku itu padamu. Mu siapa?
makhluk yang berupa seorang wanita. Begitu juga sebaliknya. Dengan adanya cintaku yang sudah mendarah mendidih terhadap jenengan seorang perempuan, maka disitulah aku akan mencintai, akan mengimani bahwasanya cantiknya kau, cantik bagusnya kau itu jatuhnya di makhluk. Lah, iman yang seperti inilah Bapak Ibu yang menghalangi ruhaniyah tidak bisa sampai kapan menuju terhadap Allah. Makanya diperingatkan Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum. Hirah, lekas balio terhadap Tuhanmu. Ayatnya itu Rob, bukan Allah. Nek Rob, kalau Rob berarti Tuhan, ini untuk semua umat manusia. Umat manusia. Umat Islam boleh, Nasrani boleh, Hindu Buddha boleh, silakan. Karena di sini Az-Zumar ayat 54 itu memakai kalimah Rob. Rob itu Tuhan. Sing Islam miturut dalani Islam, sing Nasrani ikut dalani Nasrani. Namanya Tuhannya juga nggak sama. Kalau Islam Allah, kalau Nasrani Allah, kalau Hindu apa gitu dan lain sebagainya. Nggak pengaruh. Semua umat manusia. Wa aslimu ilaihi wa aslimu lahu. Kalau kau benar-benar mau kembali kepada Allah, kau akan bisa berpasrah diri kepadanya. Lah, kembalimu kepada Allah itu min qabli ayyatiyakumul adab. Jangan menunggu sampai detik-detik kematian datang. Ini pesan Allah. Yang umur 60 belum tentu bisa 70. Yang 70 belum tentu 80. Yang 30 belum tentu sampai 40. Inilah mengapa Allah merahasiakan sisa umur kita tinggal berapa. Dirahasiakan Allah supaya kita lekas kembali pada Allah. Sebab kita selama ini ruhaniyah itu minggat Allah, bersukaria terhadap selain Allah. Sejak waktu kapan kita itu minggat dan tidak beriman terhadap Allah? Sejak kita itu akil balik. Akil balik. Kalau tiang perempuan, orang perempuan itu tandanya adalah sudah jatuh waktunya masa haid. Itu berarti waktu akil balik. Anak laki-laki dia itu bermimpi atau gimana mengeluarkan air, bukan air hina tapi nutfah, ya, air mani. Masalah umur belum tentu harus 14 tahun atau enggak mesti. Pelanggarannya ada di situ. Wis. Ketika saat itulah Bapak Ibu kita itu telah keluar dari iman terhadap Allah. Pada saat itulah Bu awal kita ini minggat sangka dene Allah dan menemui selain Allah yang disebut kesenangan dunia. Wis, ini Quran. Sampai umur berapa kita nggak tahu. Satu dan yang lain A sampai Z gak sama kadang juga. Kadang sadarnya itu umur 30, umur 40, bahkan ada 80 lagi sadar. Ada seperti itu. Subhanallah. Pun kita nggak usah
Oh saya 34, nggak usah. Sing penting bagaimana kita caranya ruhaniyah kita itu keluar dari bisikan-bisikan nafsu ini tentang iman terhadap selain Allah. Bu, dulur sampean loro lawamah mbek mutmainai gugan. Bangunkan, jangan tidur doang. Jangan, dibangunkan. Hei lawamah, hei mutmainah, baliyo siro menyang Tuhanmu, digugah. Cara ninggugah yok nopo. Ngeten. Apa yang diberikan oleh Allah ajaran yang dilewatkan oleh baginda Rasul, agemen apa agemen ini? Pegangan, terimalah, imanilah dan amalkanlah. Alladzina yastami'una, itulah mereka yang mendengarkan al-qaula, ing ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah tentang tauhid atau dinul haq. Intinya ajaran di situ adalah ani butullaha wajtanibut tauhid. Napa? Melarang ruhaniyah kita ini untuk bercinta pada selain Allah dan mengarahkan ruhaniyah kita biar hanya bercinta pada Allah. Arahno wajahmu menyang wajahi Gusti Allah. Wajahmu itu bukan wajah fisik, tapi wajahnya ruh. Arahkan wajahmu ruh terhadap wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah, wajahi Allah. Di mana kau bertempat, di mana kau berada, arahkan wajah ruhmu terhadap wajahnya Allah. Di wajah roh mana? Itulah iman. Wajahnya ruh itu disebut imanul haq, iman yang hanya pada Allah. Atau boleh saya katakan wajahnya ruh itu adalah rasa. Rasa atau iman, bila mana tanpa Allah dalam acara ini gak mungkin bisa terjadi. Ruh sampean harus merasakan dan mengimankan bahwasanya karena hidup di sinilah acara bisa terjadi. Itu enggak dibaca, Pak, tapi dirasa. Ketika Anda merasa terhadap hanya Allah inilah, maka di situ disebut wajahnya ruh. Selama ruh belum ada iman yang seperti ini, Allah katakan ulaika kal an'am balhum adl. Wajahnya ruh manusia itu laksana seperti hayawan. Mengapa Allah mengatakan seperti hayawan? Karena iman kita itu tidak terhadap Allahnya, tapi terhadap makhluknya berupa seorang wanita dan seorang laki-laki. Padahal Allah itu ada di dalam seorang istri dan suami di luarnya. Tapi mengapa ruhaniyah kita, wajah tidak bisa tembus bertemu terhadapnya? Karena iman kita masih jatuhnya itu pada makhluk. Akhirnya yang jamal, yang bagus, yang cantik, jatuhnya iman kita miliknya makhluk. Iman yang seperti itu, Bapak Ibu, saya mengatakan istriku cantik, nggak akan lama. Kalau sudah umur 80 tahun cantiknya mana? Halo, dulu waktu umur 22
25 bayi melaku mawon, banyak orang yang terpesona. Tapi kalau sudah umur 90 tahun bagaimana? Laler gak wani nyemplok. Kita itu berarti cantik dan bagusnya makhluk itu akan hilang. Oleh sebab itu janganlah imanmu jatuh cantik itu bagusnya pada makhluk, jatuhkan pada hidup. Kalau jatuhnya imanmu itu hanya pada Allah, wal akhiratu khairu wa abqa, inilah kekal selama-lamanya. Oke. Cara membangunkan lawamah dan mutmainnah ini supaya lawamah dan mutmainnah ini mengajak ruh kembali pada Allah. Terimalah Bapak Ibu ajaran Rasulullah ini, ajaran yang mengesahkan pada Allah. Inilah yang selalu serukan di dalam pengajian di tempat satu dan tempat lain, termasuk di Brongkalan Sawah 1 nih. Di sini termasuk ini di Tambak Wedi dan lain sebagainya. Ngapunten Pak, kalau kiai bisnis mboten purun Pak, gantian mboten purun. Enggak, wis tetep ae. Kono Senin, Tambak Wedi Senin, mriki Selasa. Lah biasa lek ngoten nah. Kalau kiai bisnis lah ya. Karena lah nek digawe gantian jobku satunya lah hilang. Lah ngoten nggih. Berhubung jenengan kali kula niate gak ana unsur bisnis, manut aja ambek aturan Allah. Masalahnya hamba Allah itu tidak hanya di daerah Surabaya saja, tapi di lain tempat juga. Makanya kami itu Bapak Ibu awalnya itu sebelum kami menyodorkan kesepakatan ini untuk gantian, kula niki setengah bingung. Iki piye ya? Masalah daerah-daerah itu saya belum maksimal untuk mengiyakan, terutama luar Jawa Pak Bu. Lampung pengennya rutinan, paling tidak lah kalau tidak 1 bulan 1 kali, 2 bulan belum saya iyakan. Saya masih membagi jadwal waktu itu di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tasik, kalau Tasik napa? Tasik menata. Wis, mboten napa-napa nggih, jenengan sing ridho nggih. Kula piyambak nggih ngoten, pertimbangan umat yang lainnya biar kebagian waktu. Pun. Ketika jenengan itu sudah menerima alladzina yastami'unal qaul, ajaran ini, lalu wayat tabi'una, ikuti patuhlah dari maksud ilmu itu. Ilmu itu hanya gini, ajaran Rasulullah itu simpelnya hanya gini: apabila dalam hatimu itu sudah kadung bahasa Indonesia apa? Terlanjur ada iman selain Allah, ndang lepasen. Supaya ruhaniyahmu itu bisa betul-betul tidak menduakan Allah. Sebetulnya sih hanya begini, ani butullaha, taruhlah imanmu hanya pada Allah, waztanibut taghut, dan jauhi selain Allah itu konteks ruhaniyah dalam hal iman. Berhubung kita sudah terlanjur kemasukan ruhaniyah beriman pada selain Allah, maka kembalilah pada surah Al-Baqarah ayat 256 tadi. 256. Tapi di dalam surah Az-Zumar ayat 18 Allah katakan wayat tabi'una, ikutono, artinya Anda ini tidak hanya mengaji, tidak hanya paham, tapi mengamalkan ilmu yang sudah jenengan pahami, diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita
hari. Contoh kita makan, sarane ngelmu iku jenengan harus eling sadar iso jenengan makan karena digerakkan Gusti Allah, dan Allah itu ada di dalam dan di luar dirimu. Contoh, mulai kita mengangkat nasi, hati jenengan harus merasakan kehadiran Allah, adanya Allah baik di dalam maupun di diri jenengan, sehingga bisa mengangkat nasi sampai mengunyah kikil apa mang? Lontong kikil sampean pun kula pun wau adi ndugi langsung dilebokno warung lontong kikil. Kita mengunyah di sini tanpa ada Allah, mulut ini nggak bisa bergerak, Pak. Lah hati jenengan harus merasakan kehadiran Allah ini yang memperjalankan mulut ini, akhirnya mulut bisa mengunyah sampai menelan. Di dalam pun Allah tidak membiarkan diproses yang jadi protein, vitamin, enzim yang menjadi kotoran, toksin. Itu tempatnya beda-beda dan itu Allah yang menaruh. Halo jenengan pun ngeten. Dereng nggih? Tolong sasi Muharram mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 di rumah aja nggak apa-apa. Tolong 24 jam 1 hari 1 malam gunakan begitu. Gunakan begitu. Hanya dengan cara itulah ruhaniyahmu nanti mudah untuk melepaskan dengan begitu otomatis tidak ada halangan ruhaniyah untuk kembali pada Allah. Laksana gini, saya tadi dari Mojokerto ya, lewat jalan tol, nggak ada gangguan, otomatis saya lekas cepat sampai ke Bronggalan, nggih mboten? Tetapi manakala tadi di tengah jalan ada prahara, tidak boleh lewat alasan apapun, dicegat, nggak mungkin kami bisa sampai ke Bronggalan. Sama dengan itu, Bapak Ibu hadirin, Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu, urat nadimu. Mengapa tidak lekas kau kembali padanya? Ingat, manakala kita sholat sampai umur habis kita tanpa melaksanakan wayat tabi'una, mempraktekkan ajaran dinul haq itu tadi, jangan harap sholat Anda itu akan benar. Sampai umur berapapun, sholat yang kita lakukan itu tidak bernilai di mata Allah. Sebab sholat yang bernilai di mata Allah adalah sholat yang dimana husnul a'mal nataiju husnul ahwal min qalbin zahidin, yaitu sholat yang bersumber dari ruhaniyah Anda yang condong hanya pada Allah. Hati bisa condong hanya pada Allah melalui pempraktekan ilmu yang kami sampaikan itu. Itulah yang disebut adzikru bisiril asrar, fungsi daripada dzikir sirul asrar. Dari su'aul basiroh ke ainul basiroh, dari rasa, dari iman, kemudian bertemu Allah. Ini prakteknya. Kalau tidak
Mohon maaf, tadi sudah saya katakan, diperingatkanlah kita oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 54, lekaslah kau kembali pada Allah sebelum datangnya satu kematian. Imanmu yang asalnya terada selain Allah, lepaskan, hilangkan, lalu gantilah imanmu hanya pada Allah. Itulah yang ku kembali, yang ku maksud ruhaniyah itu kembali kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang ku maksud ruh ini kembali kepada Allah. Bapak Ibu, caranya bagaimana untuk menghilangkan dan memusnahkan golongan kiri ini, yaitu nafsu nafsiyah dan amarah. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tadi surat napa? Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan Muhammad ajaran ini. Ketika kau menyampaikan, jangan hatimu marah terhadap umatmu tatkala ada di antara umatmu yang menolak. Nggak boleh, Pak. Ajaran yang mana yang dimaksud Bapak Ibu? Ajaran yang qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang betul-betul, yang nyata-nyata mengajak ruhaniyah sampean ini keluar dari jebakan hawa nafsu untuk menuju pada Allah. Arusdu, ajaran yang penuh dengan petunjuk minal ghayy. Setelah kita terpenjara dalam budaknya hawa nafsu tadi, ini tidak boleh ada paksaan. Silahkan, artinya kau kembali pada Allah sebelum mati, silahkan terima. Kalau kau nggak menerima, menunggu besok aja saya kembali setelah mati, silahkan. Nanti semuanya ada konsekuensinya masing-masing. Bon. Fungsi daripada ajaran itu adalah untuk menghilangkan golongan kiri tadi yang sebagai penghambat, penghalang ruhaniyah kita itu untuk kembali pada Allah. Wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan imannya terhadap selain Allah, itu tadi kadung mlebu ning atiku, cantiknya itu si A. Wah, mesti kula kesensem si A. Wis nang diae WA kula HP kula petok. Diluk. Bagaimana yang kabarnya ya? Wis gak iso lepas wis. Kita bangun tidur yang dicari bukan Allah tapi HP. Nggih mboten? Iki kula wis kadung kesensem lho niki. Di situ sudah ada perjanjian bagaimana kita nikah aja. Oh ya setuju, mbok. Padahal belum ketemu orangnya, masih ketemu di DP-nya. Hati iku wis kesensem. Kita akan janjian pertemuan di mana kita nggak sabar kapan dan lekas bertemu, itu pasti. Karena didasari hatiku rasa cinta, kasih sayang, rindu terhadap si dia. Allah ya Karim. Sholat itu Allahu Akbar, gambari si dia melebu mak belang. Lah jenengan berarti nanti ngalami sing iya. Semua Bu, kita itu mantan memungsuhi Allah. Kita itu mantan rohania, itu musuhnya Allah. Estu mantan kita itu menyelingkuhi terhadap Allah, selingkuh terhadap selain Allah, ruhaniyah ini.
Wis mantan-mantan, wis tak anggap sing ana kene mantan-mantan, wis pengalaman pisan. Ngoten. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang mau meninggalkan imannya selain Allah, wa yu'min billah, maka imanmu pasti hanya pada Allah. Artinya jatuhnya cantik, jatuhnya bagus, itu tidak jatuh pada makhluk, tapi pada hidup yang menguasai makhluk. Mestinya begitu. Ruhaniyah sampean harus memandangnya sifat jamal yang ada di situ adalah jamalnya Allah, bukan jamalnya makhluk. Estu. Ini Rasulullah tegaskan. Imanlah kau, condongkanlah kau millata Ibrahim hanif. Condongkanlah kau ruhaniyahmu hanya pada Allah. Makanya mengapa setiap kita habis takbir sebelum membaca Fatihah kita dianjurkan membaca doa iftitah. Ini wajah tuh sak temene, ini sak temene ingsun. Iku wajah tu wajah ingsun. Wajihia tak depke nang wajahe Allah. Endi rupane? Lilladzi hidup fatoros samawati wal ard, yang menguasai jagat langit dan jagat bumi. Jagat langit rohaniyah, jagat bumi jasmaniyah. Allahu Akbar. Udah arahno wajahi roh sampan itu terhadap hidup di dalam diri jenengan. Lah wajah yang diperbolehkan Allah untuk menghadap bukan wajah guk, bukan wajah ruh yang sudah ada imanul haq, rasa tadi, yaitu wajah jenengan yang sudah membawa dzikir sirul asrar, sudah mengamalkan dzikir sirul asrar, wayattabi'una, dan mengikuti apa fatwa-fatwa maksud dalam ajaran di dalamnya. Apa ajaran di dalamnya? Rasakanlah, imankanlah dalam dirimu, hatimu itu bahwasannya hanya Allah yang bisa mendirikan, merukukkan, mensujudkan Anda. Lah di sini Pak, hanya hidup dan Allah itulah yang ada pada diri seorang yang cantik, seorang yang bagus. Ini Pak, manakala suatu saat ditinggal lungo, ditinggal mati, boten susah. Bu, jenengan ojo percaya nek Pak Iku ngomong, Dek, dulu ya waktu mau nikah saya jatuh cinta padamu sehidup ojo percaya. Iku cintane sayang gombal, palsu Bu. Tinggal mati gak jangkep 100 dina. Lho nggih, memang begitu. Siapapun yang jatuhnya cinta itu terhadap fisik makhluk mesti fana Pak, mesti fana. Siapapun ruhaniyah kalau jatuh cintanya pada selain Allah mesti ditinggalkan. Nyun sewu, sandang oke, pangan oke, papan oke, semuanya mewah, pada akhirnya sampai tinggalkan Bu, Pak, pasti ditinggalkan. Kullu nafsin dha'iqatul lah. Bukan perkaranya kita tidak boleh untuk menemu harta kekayaan, enggak, silakan. Tapi sepanjang ruhaniyahmu tetap hanya bercinta pada Allah di situ, silakan. Jikalau tidak, kau akan ditipu. Ad-dunya mata'ul ghurur, kata Allah. Cintamu terhadap kesenangan dunia yang mewah itu sebetulnya mereka itu nipu. Saiki asik gagah, sik jaya bisnisnya, coba bangkrut. Garwa sampean sik enom, sik ayu, mesti ditinggal men. Golek sing luweh, apa maneh sampean nek diabet gak iso ngeloni. Garwa sampean kali kula sik enom, sik bringas-bringasnya. Ayo nanti
Wis gak apa-apa bah jenengan bojoku secara legalitas, tapi izinkanlah saya. Wah. Karena sampean nggak bisa menafakoi batin, izinkanlah saya. Ya Allah, ngoten niku sering terjadi Pak Bu. Sama. Bapak nggak juga begitu. Ibu nggak bisa melayani karena ada sesuatu hal. Nang diparani wong lanang, ayo. Dunyo ono, mobil mewah, rumah banyak. Nang di purel. Mending sampai iku nang purel daripada nggoda bojone or. Di desa saya itu Pak Bu, saya kasih aturan. Siapa yang suka istri tetangga, bahkan sampai perbuatan terjadi di luar batas, langsung tak usir. Tak kon milih, saya suruh pilih dua. Tak keler, apa tak kayak surat pindah. Hanya dua ini. Tahu keler? Dikarak itu. Malu loh. Biar sebagai contoh terhadap yang lain, tidak main-main. Iya, jadi saya kasih aturan seperti itu. Saya sudah 2 kali membikinkan surat pindah. Ketahuan, otomatis toh Bu harus ada bukti toh ya. Gak hanya katanya, harus ada bukti. Lah bukti didukung dengan pengakuan. Mesti saya panggil. Makanya warga saya kalau saya memberikan surat dinas panggilan, wedi salah opo iki, apalagi dia merasa melakukan, nggak bisa lari, nggak bisa terus minggat, nggak bisa, artinya belum sampai selesai minggat nggak bisa. Iya, jadi harus saya suruh pilih dua, apakah tak karak ya, apakah tak keluarkan dari desa. Bahkan saya sampai berkata begini, daripada kau ini menyenangi dan berbuat pada istri orang tetanggamu, sinio ke rumah Pak Kades, tak kasih uang budal nang purel sampai lumpuh. Loh iya, daripada mengganggu kehormatan semua kan anak-anakku lah gitu. Sinten sih wong tua tega ndelok anak dilarani anak liya lagi itu toh. Jadi ketakutan sudah. Dengan begitulah Pak Bu, cek gak gampang ada perzinahan di tengah wilayah saya secara syariat. Aku bilang secara syariat. Tapi hakikatnya ya sudah saya letakkan di situlah, eman-eman kalau saya itu hanya berlaku hukum syariat tanpa hakikat, rugilah saya. Mending gak usah jadi kepala desa. Oleh karena Allah meletakkan saya duduk di Umarok, walaupun tingkatan yang paling rendah desa, saya manfaatkan untuk mengembangkan dinul haq ini. Siapa yang bisa untuk menghentikan? Lawang yang jadi kepala desa itu adalah saya di wilayah saya, gitu loh. Paham maksud gue? Bon, kita kembali. Bagaimana caranya kita melepaskan iman selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati kita? Kembali kepada surah Al-Baqarah tadi 256. Fakotistam sakabil urwatil wuthqa lam fisal malaha. Pegang teguhlah tali Allah. Mana tali Allah? Talinya ruh pada Allah itu mana? Yaitu zikir. Zikir yang bukan diucap la ilaha illallah, bukan. Bukan zikir yang dimaksud di dalam hati ngucap Allah, Allah, bukan. Yang dimaksud zikir di sini tali Allah adalah yang keluar dari surah Al-Anbiya 87. Bunyinya dalam ayat itu.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Subhanaka, ya apa iki? Oh ngeten, gandeng nggih. Naka ini kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan yang wajib kau imani kecuali anta. Anta berarti anta panjenengan, dekat berarti nggih. Allah itu dekat. Subhanaka, maha suci panjenengan, ini sesungguhnya saya, kuntu yo saya, iku minadz dzalimin, saya ini golongan orang yang dolim. Ya Allah, bisa ngajeng, Allah itu sudah ada di depan. Saya mengakui kalau saya dolim. Oleh sebab itu ampunilah segala kesalahan saya. Ruhaniyah ini selama ini yang menduakan panjenengan. Ini doanya Nabi Yunus ketika saat beliau di dalam perut ikan. Sama. Lah, di sini akan memunculkan namanya dzikir sirrul asror. Dzikir yang tanpa ngucap. Jadi ini tidak diucap, Pak. Tidak dibaca, tidak diwirid. Fungsinya ini sirrul asror diem. Ruhaniyah sampean iku mempraktekkan. Namanya dzikir itu sadar lan menyadari, hati lewat merasakan dan mengimani sesungguhnya apapun yang terjadi itu yang berperan hanyalah Allah. Hati jatuhnya sadar di situ. Kesadaran ruhaniyah ada di wilayah itu, maka inilah yang ku maksud. Anda ini melepaskan iman selain Allah, lalu menetapkan hanya iman pada Allah dalam segala hal apapun. Contoh waktu sholat jenengan berdiri terus merealisasikan maksud dzikir sirrul asror, yaitu rasa tadi, mengimani bisanya Anda berdiri hanya semata-mata karena Allah yang mendirikan. Rukuk semata-mata karena Allah yang merukukkan. Sujud dan lain sebagainya. Manakala hatimu jatuh di wilayah itu dalam mempraktekkan, aku yakin ruhaniyahmu akan mendapatkan satu kenikmatan, kedamaian yang abadi. Coba praktekkan nanti. Bapak Ibu hadirin, itulah cara untuk melepaskan iman selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam jagatnya ruh. Dengan cara kita harus selalu berzikir sirrul asror. Dengan begitu nanti imanmu dalam hati hanyalah Allah. Itulah yang dimaksud dengan memegang teguh tali Allah. Kesimpulan, ruhaniyah itu wajib sebelum mati itu meninggalkan selain Allah. Sebelum meninggal, supaya Anda bisa kembali pada Allah sebelum meninggal. Kalau nanti suatu saat jenengan dipanggil Allah dalam kematian, jenengan wis gak bingung, tidak akan pernah bisa ditipu oleh jin, iblis yang menggoda Anda ketika saat sakaratil maut. Naza itu, mereka itu nyun sewu datang dengan berupa orang tua, datang dengan berupa macam-macam untuk mengikuti dia, padahal dia itu adalah ulaika fi dzalalim ba'id. Mereka itu tersesat amat jauh, nggak bisa ditipu sampai nanti. Laksana gini, saya tadi
dari Mojokerto ke Bronggalan sudah sering lewati jalan yang saya lewati. Di tengah jalan ada seseorang yang tanya, "Gus, mau kemana?" "Ke Bronggalan." Saya sudah tahu jalannya mau belok kanan. "Oh, keliru Gus, belok kiri." Bisa ditipu? Nggak bisa, karena jalan itu sudah sering saya lewati. Yang ke kiri itu arahnya entah kemana nggak tahu, yang ke kanan arahnya ke Bronggalan. Ketika ruhaniyah itu menghadapi sakaratul maut, di situ ada dua jalan, Bu. Ada dua jalan. Hada siratum mustaqim. Ada jalan yang lurus, yaitu jalan menuju pada Allah. Yang satunya zulumat, jalan yang gelap. Mana itu? Itulah jalan yang selalu berada di dalam kesesatan. Mohon maaf loh, sampean kudu tahu nunggoni pernah menunggoi apa ya? Wong mati ini ya apa? Nazar apa? Menunggu orang yang sakaratul penting itu. Bagaimana si A ketika sakaratul maut, si B bagaimana penting itu, supaya bisa menjadikan satu pengalaman yang jelas gini Pak. Ketika sakaratul maut, roh itu didatangi oleh itu tadi, mereka yang menyesatkan. Manakala ruh itu sudah tahu jalannya pada Allah, dia tidak akan tertipu. Manakala ruhaniyah itu belum bertemu Allah, jalan menuju Allah, maka dia pasti akan tertipu. Makanya ada istilah su'ul khotimah dan husnul khotimah. Ada di sini. Ada alam barzah, ada alam lahud. Di situ. Bapak Ibu, saya hanya bisa berkata, tolong sekali lagi temui Robmu. Rob bukan rok lo ya, Rob. Temui Tuhanmu sebelum Anda dijemput kematian. Udah, itu aja pesan saya. Anda nanti pasti ketika sudah bertemu Allah, suatu saat meninggal, tidak diragukan imanmu. Sayaqulu dan ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Yang datang itu bukan begebluk. Yang datang itu para malaikat mengatakan, selamat datang, tempatmu sudah disiapkan. Itu yang terjadi. Makanya mengapa Rasulullah mengatakan kalbarki, matinya hamba Allah yang sudah makrifat pada Allah itu seperti kilat. Bahasa kilat itu cepat Pak, sak kedepe netro gini, maklap ngoten. Paham nggih? Wis niku mawon pesanku, muga-muga apa ilmu ajaran bersumber dari surat Al-Baqarah tadi dan surat-surat yang lainnya menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, dan kita dikehendaki Allah untuk bisa melaksanakan. Toh pada akhirnya kita sebelum mati sudah bisa sampai ke makom makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya semoga saja ini juga terjadi pada anak istri putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, selamatkanlah kami, anak, istri, suami, keturunan kami dari godaan hawa nafsu. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami dan anak keturunan kami dengan cahaya hidayahmu ya Allah, dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah.
Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah hatiku yang tertutup terhadapmu ya Allah. Bukalah hati kami dan anak keturunan kami untuk bisa mencapai makrifat, bertemu terhadapmu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, bila mana urusan dunia itu kau hadapkan terhadapku, tolong bimbinglah hatiku untuk selalu condong terhadapmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.